Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali berkumpul di dalam room Zoom ini untuk mengadakan suatu kajian ba'da subuh, yakni bertepatan pada tanggal 1 Mei 2021 atau 19 Ramadan 1442 Hijriah. Nah, seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, adapun pemateri pada subuh kali ini yaitu Kakanda Siti Nur Syahidah Zatun Nurain STHI MAG. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Kakanda untuk memaparkan kajiannya. Silahkan, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa bersamai walaupun via Zoom. Ada wajah-wajah yang dirindukan di dalam sini. Oke. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita dan mengajari kita tentang bagaimana Islam yang benar itu. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin sangat tidak aktif pada kajian sanad. Maklum, kasihan masih CPK. Jadi harus ke kampus. Masih harus ke kampus. Oke. Mungkin kajian saya sama kajiannya Prof. Yuliana Jamaluddin 11-12 masih berbicara tentang perempuan karena skripsi dan tesis saya pun juga berbicara tentang perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Islam datang dengan mengangkat derajatnya perempuan. Perempuan yang awalnya barang yang diperjualbelikan, dia menikah pun tidak lebih statusnya kayak seperti budak pada sebelum pra-Islam. Sebelum pra-Islam, kemudian ketika dia menikah misalnya dia dengan mudahnya untuk diberikan kepada orang lain untuk digauli supaya dapat keturunan dari orang lain. Terus atau misalnya pernikahan jahiliyah seperti dinikahi sama 10 orang, terus nanti anaknya dia tunjuk siapa yang anak tersebut nasabnya diarahkan ke siapa, atau misalnya bebas digauli oleh siapa saja, tetapi bebas digauli oleh siapa saja, kemudian anaknya nanti dilihat siapa yang paling mirip. Jadi perempuan betul-betul tidak mempunyai harga, tidak dihargai dan tidak dimuliakan pada zaman pra-Islam itu sendiri. Kemudian kalau misalnya mereka haid, mereka lebih kepada kalau mereka haid, mereka saking dianggap kotornya sampai-sampai harus diasingkan dalam sebuah kamar atau bahkan dalam kandang supaya mereka sama sekali tidak bersentuhan dengan orang-orang yang lain. Jadi Islam datang dengan mengangkat perempuan. Ketika Islam datang, perempuan tidak sembarangan boleh ada yang sentuh. Kemudian dia dijaga bak permata yang tidak boleh diumbar-umbar auratnya ke siapa saja. Kemudian Islam juga mengangkat derajat perempuan dengan cara mereka ketika haid tetap diperlakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana manusiawi.
dan ketika mereka menikah mereka harus diperlakukan dengan sangat mulia. Nah, sangat disayangkan pada saat-saat ini justru Islam kelihatan seperti Islam yang tidak pro kepada tidak pro kepada perempuan, cenderung sangat mengekang perempuan dan cenderung sangat mengekang perempuan. Nah, di sisi lain itu juga menyebabkan perempuan mulai dibebaskan dalam berbagai hal. Bahkan sekarang ini anak perempuan itu sudah tidak terlalu dihargai sebagaimana mestinya di dalam agama Islam. Orang tua zaman sekarang ketika anaknya tidak punya pacar, tidak jomblo, itu dianggap sebuah kekurangan, tidak laku katanya. Terus kalau pada malam minggu tidak keluar itu tidak dianggap kuper dan lain sebagainya. Seakan-akan jomblo itu adalah sebuah aib, seakan-akan jomblo itu adalah sebuah kekurangan, dan ini ditampakkan secara nasional, ini ditampakkan di sinetron-sinetron yang membuat perempuan itu lebih kepada kembali seperti barang yang notabene kalau tidak dimiliki itu merupakan sebuah kekurangan. Ini tapi tidak lain dan tidak bukan, ini juga disebabkan oleh banyak hal yang disalahpahami dalam agama kita, banyak hal yang disalahpahami dalam ajaran-ajaran agama. Contoh misalnya tentang perempuan yang boleh dipukul oleh suaminya. Dalam sebuah hadis itu la yus'alu rajulu fi ma daraba imra'atahu. Laki-laki tidak dipertanyakan ketika dia memukul istrinya. Sebagian besar memahami bahwasanya perempuan itu boleh dipukul oleh suaminya, dan ini menyebabkan banyaknya kekerasan di dalam rumah tangga, bahkan yang notabene-nya pun dikenal dengan agamawan. Padahal kita mengakui bahwasanya ada pemukulan terhadap istri itu diakui ada di dalam agama kita, tetapi yang pemukulan seperti apa dulu kan itu untuk istri yang nusyuz, dan itu pun ketika nusyuz pun tidak langsung boleh dipukul, ada tahapan demi tahapannya. Yang pertama adalah harus dinasihati dulu, yang kedua baru dipisah ranjang atau pisah kamar, yang ketiga baru kalau masih tidak mempan baru boleh dipukul, dan pukulnya pun tidak boleh sembarangan, tidak boleh dipukul dengan pukulan hewan. Jadi ada hadis yang dikatakan gini, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyatahakar rajulu mimma yakhruju minal anfusi wa qala bima yadribu ahadukum ra'atahu darbal fahl awil abdi kama la'allahu yu'anikuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memukul istrinya, melarang laki-laki yang tertawa kenapa? Karena habis memukul istrinya. Tertawa karena habis memukul istrinya. Terus Rasulullah bersabda, bagaimana mungkin ada seorang laki-laki yang memukul istrinya seperti memukul hewan ternak, hewan, atau seperti memukul budak. La'allahu yu'anikuha. Mestinya dia peluk, mestinya dia merasa ibah, mestinya dia merasa kasihan. Jadi pemukulan yang diperbolehkan pun bukan pemukulan yang sembarangan, dan di dalam Al-Qur'an pun menurut Prof. Quraish Shihab kata doroba itu punya banyak arti. Jadi tidak mesti kata doroba di dalam ayat tersebut tidak mesti diartikan dengan harus dipukul. Kalau tidak salah di surah An-Nisa itu tidak mesti diartikan dengan harus dipukul, karena sekali lagi terkadang
eh, psikologinya perempuan itu berbeda-beda. Ada yang cukup digertak, dia sudah merasa down selama 3 hari. Atau ada yang cukup dibanting barang dibanting di depannya itu dia sudah merasa ketakutan. Jadi pemukulan di sini pun tidak ulama tidak sepakat apakah itu memang dipukul ataukah hal-hal yang lain. Artinya terkadang dalam perempuan itu sendiri tidak mesti harus dipukul dalam kategori ketika dia nusyus pada tingkatan ketiga. Jadi ayat ini harus dipahami dengan baik, bahwasanya pemukulan itu tidak berarti harus diartikan pemukulan. Terus banyak hal juga banyak juga yang disalahpahami tentang perempuan, tentang hukum perempuan, tentang Islam ini menomorduakan perempuan. Dengan banyak hadisnya, misalnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Padahal kalau kita membaca baik-baik ayat itu, perempuan itu bukan itu semua itu hadis tentang perempuan diciptakan dari tulang rusuk itu sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan untuk apa? Untuk berlemah lembut terhadap perempuan. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tetap harus dinasihati, tetapi jangan sampai mewajibkan laki-laki jangan sampai mewajibkan untuk merubah karakter dari seorang perempuan sehingga bisa menyebabkan patah. Kata patah di sini menurut Imam Muslim sendiri itu berarti bercerai. Artinya perceraian berarti bukan berarti hanya perempuan itu yang mempunyai kesalahan, tetapi di dalam hal ini berarti laki-laki sang suami juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Perempuan selalu dinomorduakan. Terus ayat tentang mengenai ar-rijalu qawwamuna itu jangan selalu diartikan dengan laki-laki pemimpin perempuan. Ternyata ada juga penafsiran tentang laki-laki itu pelindung perempuan. Jadi yang banyak digaungkan adalah tentang bagaimana laki-laki itu harus jadi pemimpin, tetapi sangat jarang digaungkan tentang laki-laki itu harus menjadi pelindung bagi perempuan. Terus kalau kita perhatikan kembali ayatnya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Mereka menjadi pemimpin atau mereka menjadi pelindung bagi perempuan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, karena Allah memberikan kelebihan. Nah, kalau kelebihan itu tidak ada dalam diri laki-laki, bagaimana dia ditaati? Kalau kelebihan itu, kalau perempuan tidak merasa aman terhadap laki-laki tersebut, bagaimana hubungan itu bisa menjadi bisa harmonis? Kalau seperti itu. Dan perlu dicatat juga akhir dari ar-rijalu qawwamuna terus dilanjut dengan wa in khiftum nusyuzahun, itu innallaha kana aliyan kabira. Dari highlight dari ayat ini adalah innallaha kana aliyan kabira. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini tidak menempatkan laki-laki di atas perempuan. Ini sebagai, tetapi karena di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah lah yang paling tinggi dan paling yang maha besar. Artinya apa? Ini ayat ini sekali lagi untuk menggambarkan, untuk memerintahkan laki-laki untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, untuk mempergauli perempuan itu dengan baik. Nah, seperti itu. Terus di tengah-tengah masyarakat juga kita juga itu sangat banyak sekali dipahami bahwasanya tugasnya ngapain perempuan itu belajar tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya kerjanya cuma di kasur, dapur, dan sumur. Nah, ini sekali lagi sangat bertentangan dengan sejarah dan ajaran agama Islam kita, karena dibuktikan bahwasanya pada masa Rasulullah itu ada hadis yang menunjukkan bahwasanya perempuan meminta majelis secara khusus di
khusus untuk majelis sahabiyah. Selain itu ada juga hadis tentang Rasulullah melarang para suami untuk melarang para suami untuk mencegah istri-istrinya menuntut ilmu, mengikuti majelis kalau istri-istri tersebut meminta izin. Ada juga hadis tentang ada seorang perempuan yang keluar kemudian ditegur oleh sahabat Umar, disuruh masuk ketika ditegur sahabat perempuan tersebut ingin menghadiri majelis Rasul, tapi karena badannya tinggi besar, maka ditegur oleh sahabat Umar bahwasanya dia terlalu kentara kalau keluar dari rumah. Dan ketika hal tersebut disampaikan sama Rasulullah, Rasulullah mengatakan, sungguh kalian sudah diizinkan untuk menuntut ilmu. Terus yang terlebih khusus lagi, perintah di dalam Al-Quran sendiri untuk ummahatul mukminin bahwasanya wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatina. Bacalah bunyi ayatnya itu kan. Maaf kalau salah bicara. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmatinallaha kana latifan khabira. Jadi secara khusus dikatakan bahwasanya perempuan di para ummahatul mukminin ini harus menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis yang mereka dapatkan di dalam, terkhusus di dalam ketika di dalam rumah. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak menutupi bahwasanya perempuan para istri-istri Rasul ini meriwayatkan juga hadis-hadis tentang sosial, hadis-hadis tentang peperangan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau lihat dari sejarah periwayatan hadis, memang terjadi pengurangan signifikan dari tobako ke tobako, dari generasi ke generasi. Misal dari zaman sahabat itu sendiri ada sekitar 132 sahabiah yang meriwayatkan hadis. Tapi para laki-laki yang meriwayatkan hadis juga ada sekitar 914. Kalau dipresentasikan sekitar 12%. Zaman tabi'in sekitar 6,8%, kemudian turun lagi zaman 6,3%, turun lagi 4%, kemudian 1,7%, terakhir itu 1,17% dari periwayat laki-laki. Nah, kalau mau kita lihat apa penyebab dari semakin berkurangnya periwayat perempuan ini, dimulai dari, kan termasuk dari hukum yang dikhususkan kepada para ummahatul mukminin adalah mereka ketika Rasulullah wafat, mereka tidak dibolehkan untuk menikahi laki-laki yang lain. Dan inilah yang menyebabkan ketika mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah ketika pasca Rasulullah wafat itu melalui dibalik tabir. Jadi ada hadis yang saya dapatkan tentang sahabat Abu Hurairah itu secara rutin menyetorkan hafalan atau diskusi atau konsultasi hafalan hadisnya sama Sayyidah Aisyah melalui di balik tirai. Dan ketika sahabat Abu Hurairah ini salah, Sayyidah Aisyah memberi tanda dengan menepuk tangan. Nah, karena memang para istri Rasul ini dinilai tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain setelah Rasulullah wafat, inilah yang menyebabkan mereka tetap menyampaikan hadis tetapi di dalam rumah, di dalam lingkup domestik, bukan tema domestik tetapi di dalam rumah, sehingga perempuan sahabiah kemudian yang tabi'iyah itu mengikuti jejak tersebut, sehingga riwayatan mereka terbatas di dalam rumah, dan itulah yang menyebabkan semakin sedikitnya para periwayatan. Di sisi lain ada beberapa faktor lagi, di antaranya adalah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk mengumpulkan hadis, itu sama sekali perempuan tidak dilibatkan.
perempuan hanya dijadikan sumber, tetapi tidak termasuk bagian dari para pengumpul hadis dan ada mungkin masih tetap meriwayatkan bagi yang menyandarkan periwayatan tersebut kepada para perempuan. Nah, di sisi lain, sekali lagi karena kondisi yang waktu itu wilayah gerak dari perempuan itu sudah berkisar hanya berkisar domestik, itulah yang menyebabkan kemudian berkembang penafsiran tentang perempuan dilarang keluar rumah, kerjanya hanya di kasur dapur dan sumur dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan bahwasanya di mata orang lain bahwasanya Islam itu mengekang perempuan di dalam rumah. Padahal sekali lagi kalau kita mau lihat Rasulullah sama sekali tidak pernah melarang ketika perempuan tersebut harus menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ala kulli hal, banyak hal yang harus kita benahi dari ada pemahaman-pemahaman yang bisa menyebabkan selayaknya perempuan ini merasa harus dikucilkan dan harus tidak, seakan-akan Islam ini membenci perempuan. Mungkin karena mohon maaf saya sendiri berkali-kali bilang saya tidak usah dikasih materi karena saya merasa tidak pantas untuk membawakan materi di tengah-tengah orang sanad ini. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Intinya perempuan sendiri harus mencintai diri mereka dan tidak ada satupun ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengekang kebebasan perempuan dalam hal kebaikan. Perintah yang berkaitan tentang perempuan yang kelihatannya tidak memihak kepada perempuan, pada dasarnya ingin melindungi dan ingin melindungi perempuan, dan sama sekali tidak ada yang tidak ada satu dalil pun yang membenci dari perempuan. Jadi perempuan itu sendiri harus merasa dicintai, kemudian perempuan itu sendiri harus bebas. Walaupun secara tradisi, walaupun secara adat istiadat, perempuan salah satu tugas perempuan kasur, dapur dan sumur, paling tidak jangan itu yang menyebabkan kita tidak berpendidikan, dan jangan itu yang menyebabkan kita tidak mau diperlakukan secara semena-mena. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.